البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Halaman 236. Qala al-mu'allifu asbahullah, setelah menyebutkan bagaimana tata cara salat yang sahih sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kita memang diharuskan dan juga diwajibkan untuk mencontoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sekarang pembahasannya mengenai sujud sahwi. Karena orang manusia itu tidak pernah terluput yang namanya dengan apa? Kesalahan. Tidak pernah terluput daripada kesalahan dan juga kekeliruan serta lupa. Sampai-sampai para ulama telah menyebutkan al-insan summiya insanan li kasrati nisyanih. Jadi seorang dinamakan insan karena banyak lupanya. Karena orang tersebut banyak lupanya. Kita lihat sujudus sahwi lis-shalah. Sujud sahwi untuk salat. Nah, maksudnya bagaimana sujud sahwi di dalam salat? Sudah kita lewati pembahasannya dulu dalam kitab At-Taysiratul Fiqhiyah, Syarah Ad-Durr Al-Bahiyah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam waffaqahullah. Sujud sahwi manakala seseorang meninggalkan perkara-perkara yang wajib di dalam salat. Paham ya? Adapun perkara rukun bagaimana kemarin? Perkara rukun tidak cukup dengan sujud sahwi. Kalau perkara rukun tidak apa? Tidak cukup dengan sujud sahwi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harus didatangkan rukun tersebut baru nanti dilengkapi dengan sujud sahwi. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat, wa amma sujudus sahwi faqala Ahmad yuhfad fihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khamsata asya'. Adapun sujud sahwi, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, telah disebutkan atau telah barakallahu fikum dinukilkan dari Rasulullah SAW berkaitan masalah sujud sahwi 5 perkara. Sallama minasnataini fasajada. Salam dari apa? Dari 2 sujud, kemudian dari apa? Dari barakallahu fikum 2 rakaat kemudian dia sujud. Dan salam dari 3 rakaat, wa sallama min salatin fasajada. Dan salam dari 3 rakaat kemudian dia sujud. Ini maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya ketika salatnya 2 rakaat atau 3 rakaat seperti maghrib atau yang semisalnya, barakallahu fikum, itu nanti salamnya itu bisa dilakukan setelah apa? Setelah sujud sahwi, sebelum salam atau setelah salam baru sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ada 2 cara ya. Ada 2 cara, imma dilakukan sebelum salam, imma dilakukan setelah salam. Nanti rinciannya akan kita lihat. Wa fi ziyadah wan nuqsan. Dan sujud sahwi itu disyariatkan ketika adanya penambahan rakaat dan juga kurangnya rakaat juga. Ini kitabnya ini yang kita bahas ini sebenarnya kitabnya cetakannya bagus, cetakan Saudi. Paham ya? Cuman yang kita sayangkan tuh enggak ada titik, enggak ada koma itu loh. Paham ya? Jadi kalau kita baca ini kayak baca kereta api rasanya itu. Kayak naik kereta api, jadi enggak ada berhenti kecuali stasiun itu loh. Antum lihat itu, jarang sekali antum jumpai titik koma, jarang sekali. Paham ya? Terkadang titiknya enggak pas, komanya enggak pas, sehingga harus diperhatikan. Kadang harus kita amati kembali mana yang cocok, yang tepat. Seperti kemarin banyak sekali kejadian-kejadian kan,
Nah, kelihatannya sambung ternyata putus. Karena apa? Enggak ada titik, enggak ada koma. Karena titik dan koma itu dibutuhkan hatta walaupun dalam bahasa Arab dibutuhkan. Dalam bahasa Indonesia jelas, kalau bahasa Arab bagaimana? Dibutuhkan juga. Karena titik dan koma itu untuk apa? Nah, barakallahu fikum mengetahui lantunan dan apa dan tujuan si pengucap itu ya. Dia itu mau sambung atau berhenti atau bagaimana? Pertanyaan atau bukan itu loh. Itu antum lihat enggak ada titiknya kan? Kita lihat. Wa qama minas sintain falam yatashahhad qanam falam yatashahhad. Nah, aslinya gitu kan aslinya? Allah Ustaz. Qala al-Khattabi tidak 2 seharusnya tidak 1 itu di salahnya itu. Punya antum titik berapa punya antum? Berapa punya antum? Alhamdulillah. Ada titiknya enggak punya antum? Ayo, na'am. Kita lihat sini. Kata beliau, wa qama minas sintain. Nah, kemudian bangkit dari 2 sujud tersebut, falam yatashahhad. Enggak perlu tasyahud lagi. Ya enggak? Sujud sahwi itu enggak perlu tasyahud lagi. Karena apa? Karena intinya dia melaksanakan 2 kali sujud, setelah dia bangkit langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, enggak perlu tasyahud ulang lagi. Karena tasyahudnya sudah apa? Sudah yang pertama tadi. Paham ya? Seperti itu maksudnya. Nah, baru qala al-Khattabi, berkata al-Imam al-Khattabi rahimahullah. Nah, titik 1 itu kan? Nah, barakallahu fiiknya ada 2 kan? Al-mu'tamad alaih 'inda ahli ilm, yang jadikan sandaran mengenai hal tersebut menurut ahli ilm. Nah, hadhil ahadits al-khamsah, yaitu hadis-hadis atau 5 hadis ini. Nah, sebutkan nanti hadisnya Abi Hurairah, hadisnya Abi Sa'id al-Khudri, Ibnu Buhainah, yakni hadisai Ibnu Mas'ud wa Abi Sa'id. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud dan hadisnya Abu Sa'id, wa Abi Hurairah wa Ibnu Buhainah, dan hadisnya Abu Hurairah serta hadisnya Ibnu Buhainah. Nah, barakallahu fikum. Akan sebutkan hadisnya nanti secara globalnya. Wa sujudus sahwi yusra' liziyadah wa naqs, ya kan? Seharusnya ada komanya gitu loh. Antum lihat itu. Allah musta'an. Ini enggak masalah kita baca aja, penting paham aja ya. Wa sujudus sahwi yusra' liziyadah wa naqs. Dan sujud sahwi itu disyariatkan ketika apa? Adanya penambahan rakaat dan juga adanya kekurangan rakaat di antaranya. Wa syakka fi fardin wa naflin, dan ada keraguan dalam amalan wajib dalam salat atau amalan sunnah. Kalau amalan sunnah kemarin kita lewati, amalan sunnah tidak ada sujud sahwi, enggak perlu. Paham ya? Contohnya antum habis surat Al-Fatihah kan seharusnya disunnahkan baca apa? Surat pendek. Nah, ketika antum enggak baca surat pendek, enggak perlu sujud sahwi. Karena amalan sunnah. Yang perlu sujud sahwi kesimpulannya adalah perkara-perkara wajib dalam salat yang antum terluputkan. Bisa ditambah dengan sujud sahwi. Kalau perkara rukun bagaimana kemarin? Tidak cukup dengan sujud sahwi. Antum datangkan rukun tersebut, barulah kalau lupa digenapi, disempurnakan dengan sujud sahwi. Contohnya, apa kemarin contohnya? Antum lupa enggak takbiratul ihram. Langsung takbir, langsung sedekap tapi enggak baca takbiratul ihram. Rukun atau bukan? Rukun. Nanti ngulangi lagi. Karena apa? Enggak sah salatnya. Kalau cuma sujud sahwi enggak bisa menambal rukun. Rukun didatangkan kalau dia karena lupa, baru nanti sujud sahwi. Tapi kalau perkara yang wajib dalam salat, barakallahu fikum, seperti tasyahud atau yang semisalnya, itu nanti bisa ditambal dengan apa? Ditambal dengan sujud sahwi. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum, illa an yaksur. Fayasiru kawaswasin fayatrahu. Artinya apa? Kecuali kalau banyak sekali, lupanya banyak lupanya di situ, maka menjadilah seperti apa? Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk waswas, maka hendaknya dia meninggalkannya. Karena ada orang yang terkena penyakit waswas ini, dibisikin setan gitu loh. Jangan-jangan kamu sujudnya baru sekali, jangan-jangan sudah 2 kali, jangan-jangan malah 3 kali. Jadi banyak keraguan di situ. Kalau yang seperti itu bagaimana? Tinggalkan keraguan, ambil yang yakin. Nah, kita lewati kan kaidahnya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi yakin yang mana itulah dibangun di atas keyakinan tersebut. Wa kadza fil wudu wal ghusl wa izalatun najasah. Seperti itu pula dalam masalah wudu dan juga mandi serta menghilangkan najis. Famatazada min jinsis. Sampai situ dulu.
Seperti itu pula kalau terjadi was-was tersebut pada wudu, pada mandi, menghilangkan najis, maka tinggalkan yang meragukan tadi itu. Jadi jangan ngikutin apa bisikan. Kalau kita ngikutin bisikan ya kadang antum saksikan orang wudu 1 jam enggak selesai-selesai. Karena kumur-kumurnya itu berapa kali? 20 kali baru yakin. Paham ya? Kemudian apa? Nyuci mukanya, itu 5 kali baru yakin. Jangan. Paham ya? Sesuai dengan aturan. Kalau setan masih bisik-bisik tinggalkan. Tinggalkan setan langsung menuju pada keyakinan. Mandi juga banyak orang yang terkena penyakit waswas, di antaranya apa? Mandi enggak selesai-selesai sampai dia masuk ke mana-mana? Masuk ke sungai atau ke laut, biur gitu, renang baru wah alhamdulillah sudah mandi. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati. Kalau antum lihat kitab rujukannya apa kemarin? Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, bagus sekali itu. Disebutkan dalamnya orang-orang yang terkena penyakit waswas, hatta dalam salat pun bacaan salat di apa? Datangi waswas, bismillahnya selesai. Paham ya? Karena menurut dia makhrajul hurufnya belum tepat gitu loh. Paham ya? Ada juga yang datangi dalam gerakan takbir. Gerakan takbir sampai bagaimanapun berkali-kali masih diulang-ulang terus, macam-macam. Allahul musta'an. Kita lihat, wa izalatun najasah, menghilangkan najis pun ada juga waswasnya. Jangan-jangan masih kotor, jangan-jangan masih keluar air kencingnya. Wah, siram-siram terus sampai basah semuanya. Paham ya? Orang udah antri di luar, setengah jam baru keluar kamar mandi. Allahul musta'an. Hindari ya. Penyakit waswas sangat berbahaya sekali. Karena apa? Nah, barakallahu fiikum, membuat senang setan itu loh ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nah mereka para masyayikh Ahlussunnah menyarankan untuk meninggalkan waswas. Jadi kalau ada waswas, bisikan-bisikan itu tinggalkan. Paham ya? Ditinggalkan, jangan diikutin apa? Nah, barakallahu fiikum, bisikan tersebut. Karena kalau kita ngikutin, semakin senang mereka. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Famata zada min jinsis salat qiyaman aw ruku'an aw sujudan aw qu'udan 'amdan batulat. Penting. Maka kapanpun dia menambahkan di dalam jenis salat tersebut, nambahkan berdiri, salat 3 rakaat tambah 1 rakaat 4 rakaat, seharusnya 4 rakaat tambah 1 5 rakaat. Ingat-ingat ya. Atau ruku'nya seharusnya 2 kali, 3 kali sama dia karena semangatnya ya. Aw sujudnya seharusnya 2 kali, samanya tambah 3 kali sengaja tapi. Aw qu'ud, atau duduknya seharusnya enggak duduk, dia duduk sengaja. Amdan batulat. Kalau sengaja tadi batal salatnya. Salat subuh karena saking semangatnya, habis minum madu asli murni, paham ya? Saking semangatnya salat subuhnya 3 rakaat dia sengaja. Batal enggak salatnya? Batal. Boleh enggak ditambah dengan sujud sahwi? Enggak mempan. Enggak bisa. Karena sengaja dia. Sujud sahwi itu bagi orang yang apa? Yang apa? Lupa. Paham ya? Seperti itu contohnya. Contohnya aja itu ya. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Wasahwan. Nah, kalau lupa bukan sengaja, wasahwan yasjud lahu. Kalau dia lupa sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu menunjukkan orang itu lupa. Paham ya? Orang itu menunjukkan orang itu lupa. Rasulullah SAW aja pernah lupa atau tidak? Pernah kan? Nah, sampai-sampai beliau mengatakan innama ana basyarun mislukum. Ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Artinya apa? Aku manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa, ingatkanlah aku. Oleh karena itu ada namanya tasbih, subhanallah. Paham ya? Ada yang namanya apa? Kalau perempuan, nah barakallahu fikum, menepuk tangannya untuk mengingatkan orang yang lupa tadi itu. Kalau enggak ada lupa, ya enggak ada sujud sahwi, ya enggak? Kalau enggak ada yang lupa, enggak ada tasbih, ya enggak? Nah barakallahu fikum, oleh karena itu yang namanya lupa itu wajar. Tapi cara mengingatkannya sudah disebutkan dalam syariat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza azada ar-rajulu aw naqasa fi sholati falyasjud sajdatain, riwayat Muslim. Apabila seorang menambahkan rakaat atau menambahkan gerakan wajib dalam salat atau mengurangi di dalam salatnya, falyasjud, maka hendaknya dia sujud sajdatain, 2 kali sujud. Nah, sujud apa namanya? Sujud sahwi. Bacaannya bagaimana bacaannya? Sudah kita lewati. Bacaannya bagaimana Ihsan? Seperti bacaan sujud biasanya. Paham ya? Enggak perlu bacaan-bacaan yang lain. Sama, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Yang pertama, yang sekali wajib, sisanya mau sempurna 3 sunnah. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa mata dzakara 'ada ila tartibis shalah. Kapanpun dia ingat langsung mengulangi kepada urutan salat tersebut bi ghairi takbirin, tanpa takbir lagi. Tanpa takbir. Karena dia lupa.
Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Contohnya gini. Seharusnya dia tasyahud awal. Dia malah bangkit langsung. Subhanallah. Dia enggak perlu Allahu akbar, enggak perlu, langsung menuju ke tasyahud awal tadi. Enggak perlu takbir lagi. Paham ya? Itu kalau ingat diingatkan. Kadang ada juga ingatan subhanallah. Dia tetap apa? Berdiri terus. Subhanallah. Tetap berdiri, dia enggak ingat. Ikutin. Kenapa diikutin? Karena nanti barangkali dia di akhir salat sujud sahwi. Paham belum? Jadi sujud sahwi makmum barakallahu fikum itu ngikutin imamnya. Ngikutin imamnya. Walaupun makmumnya enggak lupa, imam yang lupa, maka makmum ikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi kalau imamnya apa barakallahu fikum enggak sujud sahwi, makmumnya boleh enggak sujud sahwi? Ya jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika di dalam salat tersebut, lupanya makmum itu lain lagi dengan lupanya imam. Paham ya? Kalau imam yang lupa, kemudian makmum enggak lupa, imam sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi. Paham ya? Nah, kemudian kalau seandainya masalah rakaat yang kurang, ketika imam taruhlah diingatan subhanallah, 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 tetap dia apa? Salam dari assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, makmum nambah. Nambah enggak masalah, sudah selesai akhirnya ya. Mau menambah, setelah nambah sujud sahwi, setelah itu mengingatkan imam, Pak, tadi kurang Pak jenengan Pak. Kalau orang Jawa itu kan, paham ya? Antum tadi lupa Pak. Wah, bangkit langsung gitu. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Kalau ingatnya setelah ngobrol bagaimana kira-kira? Nanti sebutkan nanti ya. Ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Gimana madunya kemarin? Asli enggak misalkan? Contoh aja. Contoh ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, setelah itu antum tadi kurang 1 rakaat. Wah, langsung bangkit. Jangan lanjutin ngobrol dulu, ngobrolnya nanti lagi. Maksudnya ini, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya kalau diputus dengan sesuatu sedikit enggak masalah. Tapi kalau sudah banyak panjang lebar ya diulangi. Kalau masih ada waktunya. Kita lihat sini nanti biar tambah jelas. Kata beliau, wa in zada rak'ah qata'a mata dzakar. Apabila dia menambahkan rakaat, maka dia memutuskan kapan dia ingat, putus, jangan dilanjutkan. Wa bana 'ala ma fa'alahu, dan dia membangun di atas apa yang dia lakukan qabla sebelumnya. Jadi putus langsung, jangan dilanjutkan. Diputus langsung, jangan dilanjutkan. Naam. Perhatikan. Wala yatashahhad, dan tidak perlu dia tasyahud in kana qad tasyahhad, kalau dia sebelumnya sudah tasyahud. Summa sajada wa sallam, kemudian sujud sahwi, setelah sujud sahwi salam. Jadi setelah sujud sahwi itu 2 kali sujud, itu nanti ketika bangkit enggak perlu tasyahud lagi. Langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Perlu enggak mengisyaratkan penunjuk gini? Enggak perlu juga, langsungan. Kalau sudah tasyahud sebelumnya kalian itu. Nah, kita lihat lagi. Wala yu'tad bir rak'ah zaidah, wala ya'tad bir rak'ah zaidah, mana masbuk. Itu masbukatan atau masbuku itu? Hah? Fajri, ada kurang titik atau enggak itu? Dan dia barakallahu fikum, atau wala yu'tad, tidak dianggap ya, atau dia enggak menganggap ya, wala ya'tad bir rak'ah zaidah, dan hendaknya dia tidak menganggap rakaat tambahan tadi. Karena diingatkan itu loh. Paham ya? Subhanallah, langsung dia turun dia. Langsung turun tasyahud. Karena rakaat terakhir, salat duhur gitu loh. Dia kan mau nambah ya, karena ya banyak pikiran lah, karena banyak pikiran atau karena mungkin saking semangatnya itu ya, salat duhur mau tambah 1 rakaat lagi, 5 rakaat kan. Tapi dia enggak sengaja lupa, bangkit ya, Allahu akbar. Subhanallah, langsung turun dia. Enggak usah dianggap rakaat yang tadi itu sudah. Paham ya? Turun. Naam, barakallahu fiik. Jadi enggak perlu menganggap rakaat yang sudah didahului tadi itu. Wala yadkhul ma'ahu, dan tidak perlu masukkan bersamanya. Naam. Wala yadkhul ma'ahu man 'alima annaha zaidah, dan makmum yang tahu kalau itu tambahan enggak boleh ikut. Paham belum? Jadi imamnya kan bangkit, Allahu akbar, rakaat yang berapa ini? Dia lupa, rakaat yang kelima ternyata. Makmum yang tahu enggak perlu ngikutin, maksudnya itu. Enggak perlu masuk bersama itu, masuk bersama imam. Jadi imamnya bangkit, atau jangan ikut bangkit. Ingatkan, subhanallah. Subhanallah, kalau dia paham akan turun dia. Paham belum? Kalau dia paham akan apa? Akan turun. Karena apa? Karena
tidak diperbolehkan situ karena udah rakaat yang keempat sudah selesai salat zuhur. Dia nambah rakaat kelima. Subhanallah, turun dia. Makmum boleh enggak ikutin? Jangan, karena makmum mengikuti imam pada perkara yang tidak tidak berseberangan dengan syariat. Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Wa in kana imaman aw munfaridan. Kalau seandainya dia imam atau munfaridan salat sendirian, fanabbahu siqatan, kemudian dua orang terpercaya memperingatkan dia. Paham ya? Kalau munfaridan berarti salat sendirian, yang ingatkan siapa kira-kira yang ingatkan? Mungkin orang sebelahnya. Orang sebelahnya mungkin mengingatkan. Kalau salat sendirian kan mengingatkan orang lain kan? Enggak mungkin sama-sama salat kan? Dia salat sendirian. Kalau imam jelas, yang ingatkan siapa kalau imam? Makmum. Tapi kalau salat sendirian yang ingatkan siapa? Yang ingatkan siapa? Orang yang di luar salat tapi mengingatkannya subhanallah atau Pak, kelebihan rakaatnya Pak atau bagaimana ingatkannya? Atau bebas? Bebas, yang penting dia paham karena dia di luar salat. Subhanallah tadi kalau mengingatkan orang dalam keadaan salat dia makmum. Paham ya? Nah, Pak, salatnya kelebihan 4 rakaatnya, Pak. Ini adalah munfaridan, salat sendirian dia. Langsung dia mungkin sadar gitu ya. Nah, kalau makmum ya subhanallah mengingatkan imam. Kita lihat lagi. Lazimur ruju', wajib imamnya itu kembali kepada kebenaran. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Ketika diingatkan rakaatnya kelebihan, ya udah langsung kembali kepada yang pertama tadi, enggak usah nambah rakaat lagi. Wala yarji', dan tidak perlu kembali lagi. Innabbahu. Naam. Kalau satu orang ini sudah beda lagi ya. Makanya kalau enggak ada koma, enggak ada titik itu harus kita teliti. Wala yarji' innabbahu wahidun. Kalau yang ingatkan satu orang ingatkan, nah barakallahu fikum, maka enggak perlu dia kembali. Illa kecuali an yatayaqqan shawabah. Kecuali kalau dia yakin tanbihnya itu benar. Paham belum? Orangnya terpercaya, orangnya thiqah, memperingatkan walaupun satu orang diterima. Naam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yarji'il ila qauli dzil yadain. Dikarenakan Rasulullah SAW saat itu dalam hadis panjang itu dzil yadain, Rasulullah SAW tidak kembali kepada ucapannya dzil yadain, tapi beliau langsung bersahwi yang di akhir. Naam. Wala yabtul shalah amalun yasir, penting ini. Dan tidak membatalkan salat perbuatan yang sedikit. Paham ya? Gerakan sedikit. Nah, barakallahu fikum, tidak sampai membatalkan salatnya. Ka fathihi sallallahu al-baba lil Aisyah wa hamluhu Umamah wa wada'aha. Seperti contohnya saat itu Rasulullah membukakan pintu untuk Aisyah padahal salat. Dan juga perbuatan beliau menggendong siapa? Umamah. Paham ya? Digendong oleh beliau. Wa wada'aha, dan meletakkannya. Taruhlah antum salat gendong anaknya. Paham ya? Kadang anaknya ada yang rewel, nangis, ya enggak, digendong, diturunkan, digendong lagi. Itu enggak batalkan salat. Wa in ata biqaulin masyru'in fis shalah nam fi ghairi mawdi'ihi kal qira'ah fil qu'ud wa tasyahhud nam fil qiyam lam tabtul bihi. Dan jika dia mendatangkan ucapan yang syariatkan di dalam salat, fi ghairi mawdi'ihi, padahal bukan di tempatnya, kal qira'ah fil qu'ud, seperti bacaan ketika duduk, wa tasyahhud atau tasyahud, nah wa tasyahhud fil qiyam kal qira'ah fil qu'ud, atau seperti bacaan tapi ketika apa? Duduk, wa tasyahud, dan juga bacaan tasyahud. Namanya tasyahudnya maksudnya adalah syahadatain maksudnya ya. Fil qiyam ketika berdiri, tapi karena disyariatkan itu enggak batalkan salatnya. Nah, paham ya? Enggak batalkan salatnya. Atau contoh yang lain, nah barakallahu fikum, di dalam sujud itu kan enggak boleh dia apa? Baca Al-Qur'an. Ya enggak? Tapi dia karena berdoa diperbolehkan. Paham ya? Di dalam sujud membaca sebagian bacaan Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan sujud. Kan berdoa. Niatnya kan berdoa enggak masalah. Tapi kalau niatnya baca Al-Qur'an enggak diperbolehkan. Kita lanjutkan lagi. Wa yanbaghi sujud lisahwihi, dan selayaknya dia sujud dikarenakan lupanya dia. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya sujud 2 kali sujud. Wa in sallama qabla itmamiha amdan, kalau dia salam sebelum sempurna salatnya dengan sengaja batulat. Paham ya? Dia baru tasyahud gini langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum baca
tasyahud wala apa? Wala syahadat wala yang lainnya. Maksudnya dia langsung salam, belum selesai salatnya salam, batal salatnya. Seperti itu. Wa in kana sahwan, kalau ternyata dia itu lupa, summa dzakara kemudian ingat, qariban dalam waktu dekat, atammaha, maka hendaknya dia menyempurnakannya. Paham ya? Menyempurnakannya. Contohnya apa? Seharusnya zuhur berapa rakaat? Seharusnya 4 rakaat. Dia baru 3 rakaat langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Diingatkan temannya, antum kurang 1 rakaat. Nah, sesuatu yang sedikit langsung dia berdiri. Jangan ngobrol debat dulu. Masa sih ana enggak ingat ya? Wah, jangan, langsungan. Paham ya? Langsungan. Kenapa langsungan? Karena posisinya syai'un yasir, sesuatu yang sedikit. Paham ya? Itu penting. Nah, kita lihat sini. Walau kharaja minal masjid, kalaupun seandainya dia keluar dari masjid, au takallama yasiran limaslahatnya, atau bicara sedikit karena ada kepentingan. Nah, barakallahu fikum. Wa innam, itu maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau dia itu salam sebelum sempurna salatnya karena lupa, ingat-ingat karena lupa, kemudian dia ingat dalam waktu dekat, sempurnakanlah salat tersebut. Walaupun dia sudah keluar masjid, walaupun dia sudah bicara sedikit karena ada maslahah, ada kepentingan. Contohnya apa contohnya? Ya, bicara sedikit tapi penting, contohnya apa contohnya? Contohnya dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu anak antum tuh mainan kalajengking. Paham ya? Anak antum mainan kalajengking, bahaya enggak kalajengking? Bahaya kalau kita enggak ingatkan, sengat nanti anaknya. Penting enggak penting? Setelah itu sebelahnya bilang, "Kamu itu kurang 1 rakaat." Langsung balik itu ya. Sudah ngomong sedikit kan? Enggak masalah. Enggak masalah ya, enggak masalah. Naam. Wa in takallama sahwan, kalau seandainya dia bicara karena lupa, au nama, atau tidur dalam salat ini ya. Fatakallama, nah, kemudian karena tidur mengigo atau misalnya dia bicara, au sabaqa ala lisanih, atau sabqul lisan, dia pengennya diam tapi ternyata apa? Lisannya malah ngomong tanpa dia sengaja. Hala qiraatihi, dalam keadaan dia membaca bacaan salat. Nah, barakallahu fikum, kalimatan, suatu kata, min ghairil Qur'an, tanpa sumbernya dari Al-Qur'an, lam tabtul. Ini ingat-ingat, lupa ya. Lupa enggak sengaja, itu enggak batalkan salatnya. Paham ya? Enggak batalkan salatnya. Contohnya apa contohnya? Bicara tapi lupa. Dia mungkin ya banyak pikiran itulah, lagi baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kemudian ngomong omongan lain lah. Wah, tadi di mana naruh kuncinya misalkan. Ngomong sendiri dia. Bukan karena sengaja ya, tapi karena lupa itu loh. Nah, itu enggak batalkan salat. Paham ya? Karena apa? Karena lupa gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa in qahqaha batulat. Kalau qahqaha, tertawa terbahak-bahak. Salat mah dia tertawa gitu, terbahak-bahak misalkan. Itu batal salatnya. Batal salatnya ya. La in tabassam. Tidak kalau dia senyum. Kalau senyum enggak batalkan. Orang salat kan kadang mungkin lagi baca ayat-ayat masalah apa? Masalah surga, senang, kemudian senyum sedikit. Dalam arti senyumnya itu bukan istilahnya apa ya? Bukan sengaja senyum terus, enggak spontan gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, itu enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Kadang kan gitu. Dia lagi sholat, anaknya depannya, lucu lagi misalkan. Itu kadang senyum sedikit, posisinya enggak tertawa terbahak-bahak, itu enggak batalkan sholat. Paham ya? Enggak batalkan sholat. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau qahqahah tadi itu, nah, maksudnya tertawa terbahak-bahak, itu batal sholatnya ijma'an. Paham ya? Karena sudah di luar sholat lagi kan, tertawa terbahak-bahak dalam sholat lagi. Wa in nasiya ruknan, ini penting. Kalau dia lupa rukun, nam ghair tahrimah, selain takbiratul ihram, ya, fa dzakarahu, kemudian dia ingat fi qira'atir rakaat, ingat pada bacaan rakaat allati ba'daha, yang setelahnya, batulatil lati tarakahu, batal rakaat yang dia meninggalkan tadi itu. Paham belum? Contohnya gini, rakaat pertama dia enggak baca Al-Fatihah. Rukun bukan Al-Fatihah? Rukun. Rakaat kedua ingat, wah tadi enggak baca Al-Fatihah. Berarti rakaat pertama batal. Nanti nambahkan 1 rakaat lagi. Itu pendapat yang kuat. Dalilnya mana? Ubadah bin Samit, ingat-ingat, muttafaqun alaih, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Walaupun para ulama silang pendapat, tapi ini dalilnya kuat sekali. Syekh Muhammad Hizam juga menguatkannya ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Jadi kalau rukun Al-Fatihah ini dia tertinggalkan, ingatnya pada rakaat kedua, rakaat pertama enggak dianggap. Nanti nambah lagi 1 rakaat. Untuk apa? Menambal rakaat pertama yang hilang
apa? Rukunnya tadi itu. Ini kata beliau. Batulatil lati tarakahu minha, maka batal. Nah, barakallahu fikum, rukun yang dia tinggalkan tadi itu. Wa sharatul ukhra iwadan anha, berarti rakaat yang kedua sebagai pengganti rakaat yang pertama. Otomatis kalau jumlahnya 4 rakaat, nanti dia nambahkan 1 rakaat lagi untuk menyempurnakannya. Paham belum? 4 rakaat. Rakaat pertama dia lupa enggak baca apa? Al-Fatihah. Rakaat kedua ingat, wah, tadi rakaat pertama enggak baca Al-Fatihah ya. Enggak perlu antum mengulangi, tapi nanti nambah 1 rakaat itu loh. Untuk menggantikan rakaat yang tidak ada Al-Fatihahnya tadi itu. Naam. Wala yu'idul iftitah, dan tidak perlu mengulangi apa? Iftitah, pengulang di awal lagi enggak perlu sebenarnya. Langsungan nanti tinggal diganti, tinggal ditambahkan. Qalahu Ahmad. Ini diungkapkan oleh Imam Ahmad. Wa in dzakarahu qabla syuru' fil qira'ah. Tapi kalau dia ingatnya sebelum membaca, sebelum memulai bacaan, na barakallahu fikum, ada, maka dia boleh ngulangi. Fa'ata bihi wa bima ba'da. Contohnya apa contohnya? Nah, barakallahu fikum, contohnya apa contohnya? Nah, dia lupa tapi ingatnya sebelum memulai bacaan. Bacaan qiraah. Paham ya? Contohnya dia lagi rakaat kedua, belum baca Al-Fatihah baru ingat, tadi rakaat pertama belum baca Al-Fatihah. Nah, itu boleh dia ngulangi lagi gitu, boleh. Paham belum? Nah, karena dia belum mulai qiraah untuk bacaan yang kedua itu loh, rakaat yang kedua. Faham maksudnya ya? Kalau udah mulai bacaan yang kedua, rakaat kedua, maka enggak perlu ngulangi, nanti tinggal nambah 1 rakaat. Nah, seperti itu. Kita lihat. Kata beliau, wa in dzakarahu qabla syuru', kalau dia ingatnya itu sebelum memulai bacaan fil qiraah, sebelum mulai bacaan qiraah, bacaan yang rakaat kedua, ada, boleh dia kembali fa'ata bihi wa bima ba'da, maka mendatangkan rukun yang dia lupa tadi dan mendatangkan yang setelahnya. Wa in nasiya tasyahhud al-awwal, kalau dia lupa tasyahud pertama, wa nahadha, dan dia malah bangkit, lazimahur ruju', wajib dia kembali, wal ityan bihi, dan mendatangkan dengannya malam yastatim qa'iman, selama dia belum berdiri sempurna. Penting ini ya. Baru Allah subhanallah, baru bangkit ini. Allah subhanallah, turun dia. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri, enggak usah turun lagi. Nanti sujud sahwi. Paham belum? Nah, ini berdasarkan hadis apa? Hadis Mughirah bin Syu'bah riwayat Abu Dawud. Jadi kalau dia baru bangkit gini, Allahu Akbar, belum posisi belum berdiri sempurna, kok ada ingat dan subhanallah, dia turun. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, lanjutkan enggak masalah, nanti sujud sahwi. Seperti itu. Nah, kita lihat, wa yalzamal ma'mum mutaba'atuhu. Wa yalzamal ma'mum mutaba'atuhu. Wajib makmum mengikuti imam. Wa yaskut anhu tasyahud, dan juga gugur darinya tasyahud tadi. Wa yasjud lisahwi, dan nanti sujud sahwi. Jadi gini, tasyahud awal seharusnya tasyahud atau tidak seharusnya? Imamnya langsung bablas, Allahu Akbar, dah sempurna. Makmumnya jangan tasyahud sendiri gitu loh. Makmumnya ikuti aja imamnya. Nanti ketika imam tasyahud, ketika imam barakallahu fikum sujud sahwi di rakaat terakhir, barulah mereka ikut sujud sahwi. Ikut sujud sahwi walaupun makmumnya enggak lupa, teman, karena ngikutin imam tadi itu. Nah, kita lihat di sini, wa man syakka fi adadir rakaat bana 'alal yaqin. Kalau dia ragu mengenai jumlah rakaatnya, maka dia membangun di atas keyakinan yang dia yakini. Contohnya, sudah 3 atau 4 ini ya? Sudah 3 atau 4, jadi ragunya situ, 3 atau 4. Paham ya? Kalau dia yakin 3 nambah 1. Kalau dia yakin 4 enggak usah nambah lagi, selesai. Paham maksudnya ya? Dibangun di atas yang dia yakini. Wa ya'khud ma'mum 'inda syakkihi bi fi'li imamih. Ketika dia ragu, barakallahu fikum, makmum mengambil apa? Mengambil perbuatan imam, yang ngikutin imamnya. Karena biasanya makmum kan ada juga yang ragu makmum. Ngikutin apa? Barakallahu fikum, ngikutin perbuatan imamnya. Caranya gitu. Jangan sujud sahwi sendiri. Walau adrakal imam raki'an, dan kalaulah seandainya dia menjumpai imam itu ruku' wa syakka, tapi dia ragu makmum ini, hal rafa'al imam ra'sah, apakah imam sudah bangkit mengangkat kepalanya qabla idrakihi, sebelum dia mendapatkan ruku', qabla idrakihi raki'an, lam yu'taddu bitilka rak'ah, maka enggak dianggap rakaat tersebut karena dia ragu. Paham belum? Jadi kita lihat imamnya, tadi Anda mendapatkan tadi ketika imam sudah bangkit atau belum ya? Ragu dia. Paham ya? Ragu. Nah, kalau ragu seperti ini enggak dianggap rakaat tersebut.
Wa idza bana 'alal yaqin, dan apabila dia membangun di atas keyakinan, ata bima baqiya, berarti dia mendatangkan sisa-sisa yang belum sempurna, wa ya'ti bihil ma'mum ba'da salami imamih, dan makmum menyempurnakan setelah salamnya imam, wa yasjud lis-sahwi, dan dia sujud sahwi sendiri nanti. Belum. Jadi imamnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia kok ada ragu, dia boleh bangkit. Menyempurnakan, setelah itu sujud sahwi sendiri. Naam. Walaysa 'alal ma'mum sujud sahwin illa an yashwa imamuh. Penting. Tidak ada kewajiban bagi makmum sujud sahwi sendiri. Ini dalam posisi satu rangkaian salat ya. Kecuali kalau imamnya lupa, fayasjud ma'ahu, maka makmum baru sujud bersama dia, bersama imam. Walau lam yutim at-tasyahhud, walaupun belum sempurna tasyahudnya, summa yutammimuhu ba'da sujudih. Kemudian setelah sujudnya baru dia menyempurnakan. Masbuk lah, taruhlah masbuk, paham ya? Masbuk menjumpai imam kok sujud. Ternyata sujud apa? Sujud sahwi, ikut aja gitu loh. Ikut gitu loh. Taruhlah kita posisinya apa, barakallahu fikum? Masbuk baru dapat 1 rakaat. Imam sudah apa? Sempurna salatnya. Ternyata imamnya di akhir salat sujud apa? Sahwi. Berarti kita ikut sujud sahwi atau nunggu tasyahud nanti? Ikut sujud sahwi. Tasyahudnya sempurnakan nanti ketika kita menyempurnakan rakaat. Paham maksudnya ya? Nah, jadi masbuk baru dapat 1 rakaat, imamnya ternyata sujud sahwi. Dia ikut atau tidak? Ya ikut. Perkara dia belum tasyahud nanti. Rakaat yang berikutnya dia tasyahud. Nah, kita lihat di sini. Dikit lagi ya. Kata beliau, wa yasjud masbuk li salamihi ma'a imamihi sahwan. Dan orang yang masbuk terlambat salat tadi sujud dikarenakan salamnya imam, ma'imamih, bersama imamnya juga, sahwan. Nah, imamnya yang lupa tadi itu ya, bersama imam yang lupa tadi, wa lisahwihi ma'ahu, dan dikarenakan lupanya dia bersamanya, wa fi man farada bihi, ini berkaitan masalah sujud tadi ya. Orang yang masbuk harus ikut salamnya imam yang lupa tadi walaupun dia enggak lupa, karena dia posisi makmum masbuk. Nah, dan barakallahu fikum wa fi man farada bihi, dan juga ketika dia salat sendirian kalau lupa juga sujud. Wa mahalluhu qabla salam, dan tempat sujudnya sebelum salam. Nah, illa idza sallama an naqsin, kecuali kalau dia salam dikarenakan apa? Nah, kekurangan rakaat, an-naqsi rakaatin, seperti apa? Kurang rakaatnya fa aksar, atau kurang 1 rakaat atau kurang 2 rakaat lebih misalkan, barulah dia nanti apa? Sujud sahwinya setelah salam. Nambah lagi gitu loh maksudnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Antum kurang 1 rakaat ya, akhi. Bangkit ya. Setelah bangkit nanti sujud sahwi sendiri gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Li hadits Imran bin Husain wa dzil yadain, dikarenakan hadis Imran bin Husain dan juga hadis yang dzil yadain, wa illa, dan jika tidak demikian kata beliau, fima idza bana ala ghalibid dhannih, yaitu ketika dia membangun di atas apa? Dugaan sangkaan apa? Dugaan kuatnya. In qulna bihi, jika kita katakan dengannya, fayasjud nadban ba'da salam, maka kalau dia hanya bangun di atas dzan, jangan-jangan kurang misalkan, bukan di atas keyakinan, maka barakallahu fikum setelah apa? Setelah 6 salam baru disunnahkan sujud. Li hadis Ali wa Ibnu Mas'ud, dikarenakan hadisnya Ali bin Abi Thalib dan hadisnya Abdullah bin Mas'ud, wa in nasiyahu qabla salam, dan jika dia lupanya itu sebelum salam atau ba'da atau setelah salam, atabihi malam yutil, maka hendaknya dia mendatangkan selama pemisahnya belum panjang. Kalau sudah panjang sehari 2 hari enggak perlu dia ngulangi lagi, tapi banyak-banyak istighfar dan memperbanyak apa amalan saleh. Karena kesalahan yang tanpa disengaja itu termasuk dosa-dosa kecil, di antaranya yang apa? Yang Allah Taala menyatakan innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil atau kejelekan-kejelekan yang ada. Rasulullah as-salamatu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.